Puji Tuhan, saudara-saudara, saya menyampaikan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat menjelang siang dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Saya melihat ada wajah-wajah baru. Saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah bersama jemaat Alfa Omega, dan selamat menikmati berkat Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ibadah kita saat ini adalah persembahan kita, saudara-saudara, kepada Tuhan. Persekutuan kita ini adalah mezbah yang sama-sama kita bangun bersama untuk kita persembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Baik itu pujian, baik itu penyembahan, apapun saudara yang kita persembahkan di atas mezbah ibadah ini, saya percaya yang Allah rindukan, yang Allah inginkan adalah bau harumnya. Katakan amin, saudara. Allah merindukan kita mempersembahkan persembahan yang berbau harum. Kita juga sebagai manusia, kita juga suka yang harum, saudara. Benar atau betul, saudara? Suami suka istrinya harum, ya. Kalau boleh dari pagi, siang, sore, malam. Karena biasanya saudara-saudara, hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu, ya, harum. Tetapi saya percaya semua suami termasuk saya suka yang harum. Begitu juga sebaliknya, istri juga suka suami. Jangan kurang dari pagi sampai malam kurang bau suara, bau keringat terus. Suka juga harum. Coba istri tanya Pak suami, betul enggak? Atau suami tanya Pak istri, betul enggak? Pasti jawabannya di luar, betul itu yang Bro bilang. Karena saya juga rasa sendiri, saudara. Dan yang saya mau sampaikan bahwa Allah kita, Yesus Kristus namanya, Dia juga suka bau harum yang kita persembahkan kepadanya. Haleluya. Saudara, kita masuk di dalam firman Tuhan. Kita membuka kitab kita di dalam Perjanjian Lama. Dalam kitab Kejadian 8 ayatnya yang ke-21. Kejadian 8 ayat yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Haleluya. Saudara-saudara, peristiwa ini sesudah air bah. Kita melihat bersama, saudara, apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh, saudara. Di mana Nabi Nuh dia sangat bersukacita, dia sangat bersyukur kepada Allah karena dia diluputkan
katakan kutukan atas manusia di zaman Nuh itu, saudara. Kita sudah dengarkan firman Tuhan waktu-waktu yang lalu, ya, bahwa Allah tidak setega, sekejam Dia membinasakan manusia. Semuanya ada sebab musababnya, saudara-saudara, sehingga terjadi peristiwa ini. Kita melihat Nabi Nuh dengan sikap hati yang bersyukur, saudara, ya, kepada Tuhan. Saya baca sekali lagi. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan kepadanya dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Saya ingin tampilkan ayat sebelumnya, ya, kalau bisa ayat 20, coba dikeluarkan ayat 20. Ya, saudara, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah seekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Di zaman itu, saudara, di zaman dulu, di zaman Bapa, di zaman Nuh, saudara-saudara, di zaman Taurat, ibadah itu identik dengan korban hewan, seperti yang kita baca saat ini, saudara. Kita dengarkan saat ini. Dikatakan bahwa Nabi Nuh mengambil dari binatang yang tidak haram, dari burung-burung yang tidak haram. Pengajaran haram, saudara, bagi kita juga ada, tapi itu berlaku di zaman ini, di zaman dulu. Kita clearkan masalah haram, saudara. Kita lihat satu ayat dalam 1 Timotius. Dalam 1 Timotius, supaya mungkin, ya, selama ini kita bertanya-tanya, kok kenapa kita tidak ada yang haram. Dalam 1 Timotius ayatnya yang keempat, pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. 1 Timotius terima kasih. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Clear, saudara-saudara. Itu sebabnya, ya, bagi kita tidak ada yang haram. Yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang haram. Malah dalam kitab Kejadian, segala kuasa itu diberikan kepada manusia. Manusia yang berkuasa untuk mengatur dan berkehendak atas, saudara-saudara, binatang-binatang, burung-burung, ikan-ikan di laut. Itu sebabnya, saudara-saudara, sangat jelas firman Tuhan. Kita melihat Nabi Nuh, dia memilih dengan begitu teliti, dia memilih dengan begitu baik apa yang akan dia persembahkan kepada Allah. Dia seleksi begitu rupa, saudara-saudara. Dia cari yang terbaik sesuai dengan tuntunan aturan firman Allah. Dan kita melihat, saudara-saudara, dia dapatkan yang terbaik, lalu dia persembahkan di mezbah persembahannya, dibakar di atas mezbah persembahannya. Ayat pokok tadi katakan apa, saudara? Ketika Allah mencium bau harum itu, haleluya, haleluya, Allah senang dengan bau harum. Persembahan kita, saudara-saudara, ya, persembahan kita berikan yang terbaik, kita berikan, saudara, ya, menjadi persembahan yang berbau harum. Baik waktu yang kita beri, ya, saya selalu katakan dalam kita beribadah, kita niatkan datang beribadah bukan karena terpaksa, datang beribadah bukan karena ajakan, datang beribadah bukan karena sesuatu, tapi datang beribadah kita niatkan di hati kita, saya dan keluarga saya mau beribadah kepada Tuhan karena saya menghargai dan menghormati. Saya memberi waktu, saya memberi kesempatan
Saya mau beri tenaga saya mau langkahkan kaki saya mau tinggalkan segala kesibukan saya mau beri yang terbaik, saya mau beribadah dengan yang terbaik, saya mau memuji Tuhan, saya mau puji yang terbaik, saya mau sembah, saya mau berikan yang terbaik. Haleluya. Semua kita lakukan karena saudara-saudara, ya, kita melihat Allah senang dengan bau harum. Allah sangat senang dengan bau harum yang dipersembahkan olehmu, karena hatinya sangat bersukacita. Allah meluputkan dia dari kematian. Dan saya percaya bahwa kita semua dapat beribadah saat ini. Mungkin sepanjang minggu bisa saja terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan katakan hidup kita ini tidak 2 langkah dari maut, selangkah saja dari maut. Hanya selangkah saja dari maut. Ini kita tidak tahu, ya. Ini rahasia, saudara-saudara. Rahasia. Dan ini hanya ada di dalam tangan Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Tapi kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, ini karena kebaikan Tuhan, ini karena kemurahan Tuhan, ini karena kesempatan yang Tuhan beri. Itu sebabnya persembahan yang terbaik. 1-2 jam yang kita gunakan dalam beribadah, kita mau persembahkan yang terbaik. Karena Allah mau mencium bau harum yang keluar dari mezbah ibadah kita bersama. Haleluya. Sehingga hati Tuhan senang, saudara-saudara. Saudara, kita melihat selanjutnya, ya, bahwa cara mempersembahkan korban yang benar kita lihat. Saudara-saudara, pertama kita pastikan bahwa korban kita itu di dalam Maleakhi 1 ayatnya yang ke-6. Maleakhi 1, tolong ditampilkan. Maleakhi 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita pastikan bahwa korban atau persembahan kita tidak bercacat. Haleluya. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Ini firman Tuhan. Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Lanjut. Kamu membawa roti cemar di atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Lanjut. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apabila menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Sampai di situ, saudara. Jelas. Kalau aku Bapa, kata firman Tuhan. Ini firman Tuhan kepada bangsa Israel lewat hambanya Maleakhi. Sampaikan, kalau kamu menganggap aku Bapa, kalau kamu menganggap aku Tuhan, mana penghormatanmu? Mana penghargaanmu? Mana ada rasa takutmu kepada Allah? Haleluya. Saudara, begitu tegas firman Allah. Mungkin saudara, ya, begitu keras firman Allah yang disampaikan kepada bangsa Israel. Tetapi tujuan daripada firman Allah agar supaya bangsa Israel ini, ya, benar-benar hidup, ya, hidup diberikan kesempatan mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan persembahan yang berbau harum. Karena itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau bagi saya, bagi saudara-saudara. Tuhan berikan kita kesempatan untuk hidup. Kata firman Allah, kalau Dia Bapa, kita harus menghormatinya, kita harus menghargainya. Bagaimana caranya, saudara? Kita hormat kepada Bapa. Kita sama seperti prajurit yang sudah disentil minggu lalu, 2 minggu lalu. Kita adalah prajurit, Bapa adalah komandan kita. Kita selalu berkata siap kepada Bapa. Kita selalu berkata siap kepada komandan kita.
Dan kita harus mengikuti aturan. Kita harus disiplin mengikuti aturan daripada kehendak kita. Supaya kita ini berkenan kata firman Allah. Berkenan kepada pimpinan. Berkenan kepada komandan. Berkenan kepada Bapa di surga. Sehingga lewat ketaatan itu, maka yang kita persembahkan adalah bau yang harum. Bau yang harum. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan senang dengan bau yang harum. Sebaliknya dengan bau yang tidak harum, Tuhan tidak senang. Tuhan tidak terima bau yang tidak harum. Itu sebabnya saudara, saya mau katakan ada banyak orang beribadah. Ada banyak hamba Tuhan melayani Tuhan. Tapi belum tentu bau yang harum. Haleluya. Hanya ketaatan kepada firman Allah. Seperti Nuh yang taat kepada firman Allah. Dia tidak sembarang persembahkan korban binatang kepada Allah. Dia pilih yang tidak cacat. Dia pilih yang sehat. Dia pilih yang terbaik. Itu yang dia bakar, dia persembahkan kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Ada kan saudara ya ilustrasi 3 anak. Anak yang pertama gagah, ayo sekolahkan dia. Jadikan dia apa? Jadikan dia pengacara, ya. Anak yang kedua, jadikan dia hakim. Karena anak yang ketiga kurang sehat, sedikit kurus lagi, lahir penyakitan lagi, ya. Kemudian timbul lagi gangguan pada kulitnya. Mungkin sedikit ada bakas kado, kasih sekolah pendeta dia. Harum tak itu saudara? Ya, persembahannya tidak salah. Ada banyak di sekolah Alkitab yang kasih kado, ada saudara. Ya, ada banyak di sekolah Alkitab yang sakit-sakit. Ada banyak di sekolah Alkitab yang matanya satu, yang kakinya pincang, yang tangannya satu. Banyak saudara. Salah persembahannya enggak. Orang tuanya mungkin yang salah. Salah memilih. Kasih yang tidak masuk dalam seleksi. Tapi yang Tuhan mau saudara. Persembahkan yang terbaik. Selagi kita ada kesempatan, persembahkan hidup ini yang terbaik buat Tuhan. Jangan cuma waktu-waktu sisa. Daripada kita diam di rumah, ya, daripada kita ya tidur di rumah, pikir sana sini, lebih baik ke gereja. Jangan. Niatkan bahwa saya besok, saya hari Minggu, saya mau ke gereja. Saya mau beri waktu buat Tuhan. Saya mau puji Tuhan. Saya mau sembah Tuhan. Saya mau buka hati saya. Saya mau terima firman Allah. Saya mau diubahkan. Haleluya. Dengan motivasi-motivasi yang benar. Di saat itu kita mempersembahkan korban bakaran yang bau harumnya naik di hadapan Tuhan. Ketika kita bertepuk tangan memuji Tuhan, hati Tuhan senang. Haleluya. Sama seperti suami ya mencium istrinya harum. Haleluya. Sehingga rasanya mau keluar rumah tidak mau saudara. Atau kalau keluar cepat-cepat dia pulang. Ya. Begitu juga sebaliknya. Istri, waduh harum saya ke suami. Saya hobi pakai hand body saudara. Ya. Kalau semua habis saya ingatkan kembali ini. Saya hobi dari dulu saya muda saya hobi pakai hand body. Istri saya bilang ngapain lupa perempuan. Ya biar tuh saya juga mau rawat, saya punya tangan, saya mau pakai hand body. Saudara-saudara. Padahal nama saya supaya saya harum begitu. Cuma saya gengsi juga tidak mau terbuka saudara. Cuma pada kesempatan seperti ini ya, supaya istri saya sayang saudara ya. Saya bilang jangan ngana pagi masih harum, siang suka bau suar, sore bau suar, cepat mandi jo. Makanya mandi jam 1 atau jam 2 saudara. Sudah mandi. Supaya ya senang. Saya percaya ya. Dalam hal ini kita tidak usah tutupilah semua saudara-saudara. Ya semua perlu dijaga. Karena ternyata Tuhan juga senang dengan yang wangi. Tuhan senang dengan bau yang harum. Itu sebabnya saudara-saudara, saya percaya pengorbanan persembahan itu tidak sia-sia. Ya, karena Tuhan senang. Tuhan berfirman di hatinya. Tapi Tuhan catat dalam Alkitab. Haleluya. Tidak akan mengutuk bumi lagi. Karena manusia
Biar manusia itu, kata firman Allah, dari kecilnya hatinya itu sejahat. Dari kecil sampai besar dia jahat. Dia jahat. Saudara-saudara, ayat-ayat yang lalu dalam surat Petrus, dia sabar, ya. Dia tidak lalai menepati janjinya, tapi dia sabar, dan dia sabar atas segala kejahatan-kejahatan, pelanggaran, agar supaya manusia itu bertobat, kata firman Allah. Berubah, karena dia rindu, saudara, surga yang dia sudah ciptakan itu, yang sudah ada itu. Dalam Yohanes 14 dia naik, dia pergi ke sana menyediakan tempat, dan di sana, kata firman Allah, banyak tempat bagimu. Haleluya. Dia tidak mau, saudara, tidak terisi. Dia mau supaya terisi. Itu sebabnya dia sabar. Dia sabar, dia sabar, dan dia sabar. Tetapi saudara-saudara, ada batasnya, ya. Sampai di mana batas kesabarannya? Ketika kita menghembuskan nafas dan tanpa pertobatan, itu sia-sia. Itulah kerugian, saudara. Tetapi biar sakit-sakit, selagi kita ada waktu dan kesempatan yang Tuhan masih beri kita bernafas, dan kita bernafas, saudara-saudara, gunakan, jangan sampai terlambat. Gunakan, berbalik dan bertobat. Dia sabar sampai saat ini. Mungkin kita berkata di hati kita, saya ini banyak sekali kesalahan dan dosa. Saya ini banyak melakukan kejahatan di mata Tuhan, melanggar firman Tuhan. Tetapi sampai saat ini saya masih merasa kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan. Saya mau katakan, saudara-saudara, jangan disia-siakan ini waktu. Jangan disia-siakan kesempatan. Karena kalau kita sudah meninggal, sudah tidak ada lagi waktu. Tidak ada lagi lembaran kertas yang kedua. Habis, selesai. Tinggal menjalani proses selanjutnya. Apa kehidupan yang kekal atau penghukuman yang kekal. Tinggal dua itu, saudara. Tetapi yang menentukan semuanya itu ketika kita hidup ini, saudara. Ketika kita bernafas, adakah korban persembahan yang selalu harum yang kita naikkan kepada Tuhan? Senangkan hati Tuhan. Haleluya. Saudara, yang kedua kita lihat. Yang kedua, saudara-saudara, pastikan korban yang kita persembahkan itu disembelih dan mati. Ya, pastikan. Kalau yang pertama, pastikan korban persembahan kita tidak cacat. Tidak cacat, saudara-saudara. Yang baik, apapun yang kita persembahkan, ya. Mungkin kita mau berkorban buat pekerjaan Tuhan. Kita sudah niatkan, sudah persiapkan yang terbaik. Ini yang saya mau beri buat pekerjaan Tuhan, supaya Tuhan senang. Ya, Tuhan senang. Ada banyak saudara orang Kristen memberikan korban persembahan, tapi hatinya cacat. Kenapa cacat, saudara-saudara? Tidak rela, diberi terpaksa, ya, terpaksa. Oh, karena dorang Bekasi, aduh sebenarnya kita tidak mau, tapi ya perasaan, terpaksa, ya, kasih juga. Tapi di hati terpaksa. Banyak saudara yang demikian, ya, banyak yang demikian. Cuma Tuhan yang tahu, ya, Tuhan yang tahu. Saya mau katakan, saudara, itu adalah korban persembahan yang tidak bau harum, yang tidak bau harum, yang tidak bau harum. Allah mau, mungkin nilainya sedikit dan kecil, tetapi harus dengan kerelaan hati. Amin, saudara. Harus dengan kerelaan hati supaya berbau harum. Haleluya, haleluya. Ada lagi yang cacat hati, tidak sungguh, tidak sungguh, saudara. Seperti ini, saya mau kasih supaya orang puji saya, ya. Saya mau kasih supaya orang lihat saya. Ada satu teman saudara, gembala.
Di ibadah apa saja saya lihat dia kalau bawa persembahan dia pegang begini itu uang. Jadi uang itu tak buka, pegang ujungnya. Baru kita orang lihat cuma 2.000 pegang-pegang. Jadi saya beranikan saya bicara, Om, yang kali kalau bawa persembahan jaga tutup sedikit. Kenapa? Nanti yang besar baru kasih lihat. Biar yang kecil jangan. Tutup sedikit. Apalagi ada orang mau bilang apa cuma lagi 2.000 bebeng-bebeng begitu. Akhirnya mulai berubah saudara, mulai dilipat-lipat dan ditaruh. Dan jangan cuma asal kucak-kucak, ya, lipat rapi, taruh. Dengan segenap hati, dengan kesungguhan hati, supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, apa yang kita persembahkan, itu, saudara-saudara, perfect di mata Tuhan, sempurna di mata Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Karena itu bau yang harum, haleluya, bau yang harum. Allah berfirman kepada Maleakhi, sampaikan kepada orang Israel, coba engkau lakukan itu kepada bupatimu, bawa persembahan yang cacat. Apa bupatimu senang? Pasti dia merasa terhina, karena pandang enteng. Karena kira kita tidak bisa beli itu domba, karena kira kita tidak bisa beli itu lembu itu kambing. Kita bisa, tetapi aturan yang harus patuhi. Sama seperti Allah kita, kecil kalau cuma domba, kalau cuma lembu, Dia yang ciptakan semuanya. Tetapi namanya aturan yang Dia sudah buat, Dia sudah firmankan, bangsa Israel harus persembahkan yang terbaik. Pilih yang terbaik, jangan yang bercacat. Bakar, persembahkan kepadaku. Taati itu, tidak sia-sia saudara. Ya, firman-Nya, ya tidak sia-sia. Ketika kita mentaati dan melakukannya, ada berkat yang Dia janjikan, ada berkat yang Dia sudah siapkan. Kita tinggal saudara ibarat ya satu tanaman yang sudah berbuah, sudah matang, kita tinggal menggoyangnya. Ya, kita tinggal menggoyangnya. Berkat Tuhan berjatuhan, jatuh, tertuju kepada saudara dan saya. Tinggal bagaimana caranya kita buat saudara-saudara supaya itu mengarah kepada kita itu berkat. Caranya persembahkan bau yang harum, persembahkan yang terbaik. Hidupmu persembahkan kepada Tuhan, ketaatanmu kepada firman Allah persembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Ada lagi satu saudara, ketidakjujuran. Sesama kita saja tidak suka saudara kalau ada di antara kita yang tidak jujur, ya, baik dalam rumah tangga, tidak suka kalau tidak jujur saudara, tidak suka. Begitu juga dengan Tuhan, karena ketidakjujuran itu adalah bau yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya kejujuran itu adalah bau yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, dalam Kisah 5 ada satu peristiwa Ananias dan Safira. Dalam aturan di zaman itu saudara-saudara, di masa Rasul itu, hasil penjualan tanah itu tidak akan diambil oleh Rasul, tidak, tetapi dibawa untuk didoakan. Dibawa untuk didoakan supaya diberkati oleh Tuhan dengan penggunaan-penggunaan yang bisa memuliakan Tuhan, yang akan menghasilkan bau harum di hadapan Tuhan. Tetapi mereka suami istri bersekongkol, mereka sembunyikan hasil penjualan yang lain. Mereka tidak bawa semuanya. Mungkin mereka takut saudara, kalau semuanya akan ya berikan 1/10 perpuluhan, karena ini sudah berlaku dari zaman dulu saudara-saudara sampai zaman akhir. Mungkin itu yang mereka takutkan sehingga mereka kurangi. Tetapi saudara-saudara, Alkitab mencatat mereka suami istri tahu, istrinya tahu. Ya, mereka sudah sekongkol, dan itu yang mereka bawa kepada Rasul. Dan ditanyakan, apa memang cuma ini? Iya, hanya ini. Tetapi tiba-tiba saudara-saudara, kuasa Tuhan terjadi. Kata firman Allah, Ananias seketika tumbang dan meninggal. Kemudian orang angkat Ananias, datang istrinya, ditanyakan lagi, iya, hanya itu.
yang lain. Sampai langsung jelas katakan, kenapa kamu berbuat begini? Biar semua kamu kasih tunjuk di depan saya tidak akan menguranginya, mengambilnya, tidak. Hanya mau didoakan, saudara. Tiba-tiba Safira istrinya juga tumbang dan meninggal. Ini akibat daripada ketidakjujuran. Ketidakjujuran, saudara, akan mengakibatkan hal-hal yang fatal dalam kehidupan. Baik pribadimu, orang kalau tidak jujur, orang tidak percaya. Ya, mau kerja di mana saja orang tidak percaya, tidak mau terima. Biar engkau beribadah, ya dari minggu sampai minggu, tapi kalau engkau tidak jujur, tidak ada orang mau pakai gitu orang, tidak ada orang mau percaya. Kalau tidak jujur, dalam rumah tangga juga demikian, saudara. Kalau saudara tidak jujur, akan ada masalah dalam rumah tangga, akan ada keributan dalam rumah tanggamu. Pasti itu akan terjadi. Saudara, ada hal-hal yang Tuhan tidak suka, yang Tuhan tidak kehendaki. Karena bau yang kita produksi, kita keluarkan adalah bau yang busuk dan bukan bau yang harum. Tapi sekali lagi Allah mau bau yang harum yang kita persembahkan. Allah sangat senang. Haleluya. Bau yang harum ada dalam jemaat Alfa Omega ini. Bau yang harum ada dalam pribadi jemaat Alfa Omega, keluarga Alfa Omega. Allah mau itu, saudara. Semua apa yang kita lakukan Allah mau persembahkan yang harum. Ada orang menjalankan usahanya, ada jemaat bilang begini sama saya, saudara. Bro, kalau bapak bohong sedikit boleh tuh dalam, saya kalau dalam dagang kalau nyanda ada untungnya. Tidak bisa. Saya katakan begitu, saudara. Tidak bisa, itu dosa. Malah mengharapkan untung bisa terjadi kerugian. Itu bisa, saudara. Saya langsung seperti itu. Untung istrinya sangat mendukung. Nah itu ngana. Pak nggak bisa, itu baru bilang dosa itu hasilnya nanti. Sebenarnya kita sudah halal, semua menjadi haram nanti, saudara. Karena dari hasil-hasil yang tidak benar, hasil-hasil yang tidak berkenan. Haleluya. Ubah semua itu. Dia sabar supaya kita berubah. Dia sabar sampai detik ini supaya kita bertobat. Dia mau persembahkan yang harum. Yang harum dalam hidupmu, dalam usahamu. Dia mau yang harum yang kita persembahkan. Karena dia mau mencium yang harum. Itu akan menggugah hatinya. Itu akan menggerakkan hatinya. Sehingga dia memerintahkan berkat datang kepada saudara dan saya. Karena dia mencium bau yang harum. Hatinya tergerak. Dia berfirman dalam hatinya. Tidak akan kukutuk lagi bumi ini. Tidak akan kukutuk lagi manusia ini. Itu sebabnya kita dilarang untuk saling mengutuk, saudara. Haleluya. Saudara-saudara, buat hati Tuhan itu tergugah. Caranya bagaimana, saudara? Persembahan-persembahan yang tidak cacat. Persembahan-persembahan yang sudah sangat jelas firman Allah. Jangan yang buta, jangan yang kentok, pokoknya jangan yang sakit, jangan yang cacat. Beri yang terbaik. Persembahan-persembahan kita yang terbaik. Ya Tuhan, tidak seberapa sebenarnya ini Tuhan. Tapi saya mau beri kepada Tuhan. Hanya ini kemampuan saya. Hanya ini kesanggupan saya. Kecil di mata teman-teman saya. Tapi saya mau lakukan ini dengan segenap hati saya. Karena saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi pekerjaan Tuhan. Saudara, itu persembahan yang baunya harum di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan dengan persembahan-persembahan yang demikian. Saudara, ada teladan kita. Totalitas dia mempersembahkan hidupnya. Siapa dia? Yesus Kristus yang kita peringati kematiannya. Bayangkan, saudara, dia tidak sayangkan, ya, di mana Bapa berikan yang terbaik. Yesus adalah putra yang terbaik. Dia persembahkan yang terbaik. Dia persembahkan yang tidak ada cacat celahnya. Alkitab katakan dia tidak berdosa, tetapi dia tanggung dosa kita, supaya kita yang berdosa ini dibenarkan. Haleluya. Supaya kita yang berdosa ini diselamatkan. Ini persembahan yang luar biasa, saudara, yang tidak ada cacat celah. Dia memberikan teladan, contoh. Begini cara mempersembahkan persembahan. Haleluya. Haleluya.
dan dia totalitas. Kita masuk pada poin yang kedua, saudara. Yang kedua, pastikan korban yang kita persembahkan itu disembelih dan mati. Saya sudah sentil tadi, ya. Yesus teladan kita. Dia adalah persembahan yang terbaik selama ini, yang dari Bapa, untuk menebus dosa saudara dan saya. Apa hanya sebagian yang dia kerjakan? Kata firman Allah, di atas kayu salib dia terpaku dan dia menyerahkan nyawanya sampai mati di atas kayu salib. Amin, saudara. Ini persembahan yang total. Persembahkan hidup kita. Persembahkan hidup kita. Dan sekali lagi, persembahan kita harus siap disembelih dan mati. Karena kalau tidak, saudara-saudara, bahaya, merepotkan. Kita bangun mezbah, kita persembahkan persembahan yang tidak mati. Apa yang terjadi, saudara? Kalau persembahan tidak mati, dia akan berontak ketika dibakar. Dia akan berontak. Ya, dia akan berontak. Kemudian, saudara, bisa dia melarikan diri. Dia bisa melarikan diri. Ini akan terjadi, kekacauan akan terjadi. Tidak akan benar persembahan kita kalau tidak siap mati, saudara. Haleluya. Harus siap mati. Hidup ini kita persembahkan kepada Tuhan. Kita harus siap mati. Pertama yang kita harus siap matikan adalah manusia duniawi kita. Amin, saudara. Saudara siap? Kita baca firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di dalam, kita baca dalam Kolose 3 ayat 5. Di dalam kitab Kolose 3 ayatnya yang 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jelas, saudara? Ini yang harus kita matikan. Di dalam Roma 12 ayat 1. Bagaimana, saudara? Coba ditampilkan Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Saudara, kita mau persembahkan hidup kita. Kita mau persembahkan kehidupan kita di atas mezbah persembahan kita. Kita juga berharap supaya tidak sia-sia, supaya berbau harum, kata firman Allah, supaya menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang mencium bau yang kita persembahkan. Haleluya. Jelas, saudara? Ini kehidupan duniawi kita. Kehidupan duniawi kita ini harus siap mati. Karena kalau tidak mati, masih ada yang hidup. Tidak semua kita bereskan apa yang terjadi di mezbah persembahan ketika dibakar. Saudara-saudara, dengan api ujian, dengan api pencobaan, dengan api pemurnian yang daripada Tuhan, supaya keluar bagaikan emas, kata kitab Ayub. Ayub berapa itu, saudara-saudara? Saya cuma ingat ayatnya, ayat 10. Supaya keluar sama seperti emas yang murni, emas yang tulen. Karena kalau keluar bagaikan emas, pasti orang senang. Kalau baunya harum, pasti Tuhan senang. Tetapi kalau tidak dimatikan dulu, dia akan berontak. Coba nyalakan api, berontak. Ini persembahan. Karena apa? Dia merasakan kepanasan. Dia rasakan panas, saudara. Dia berontak. Dan bisa saja ini persembahan lari, ini korban lari, dia melarikan diri. Karena sudah terlalu panas ini api. Terjadi kekacauan, tidak akan terjadi pemberesan. Tetapi saudara-saudara,
Kalau kita siap mempersembahkan hidup ini seutuhnya, segenap hidup ini, siap dan rela dimatikan sifat dan karakter, perbuatan-perbuatan duniawi yang berbau tidak harum bagi Tuhan. Tuhan sangat senang. Dia akan berserah ketika dia dibakar. Dia akan berserah, diapakan saja oleh Tuhan. Ya, terserah Tuhan. Dia akan pasrah. Ya, apa yang Tuhan buat itu baik. Tidak ada rancangan Tuhan yang tidak baik. Haleluya. Janji bagi orang yang mau mematikan kehidupan duniawi adalah kehidupan yang kekal. Bagi orang yang mau mentaati firman Allah ada kehidupan yang kekal. Bagi orang yang menuruti firman Allah ada surga yang kekal. Tidak sia-sia saudara-saudara. Selagi kita hidup ini, kita mempersembahkan persembahan yang harum. Kita menikmati apa yang Tuhan janjikan. Tidak ada satupun yang lalai kata firman Allah. Apa yang dia janjikan ketika kita melakukan firman-Nya, kita taat, kita berkata siap kepada kemudahan kita. Senang hati Tuhan. Dia ingat janjinya. Tidak usah kita ingatkan janjinya. Dia ingat janjinya. Dia tepati. Dia tidak akan lalai menepati janji kata firman Allah. Dia genapi dalam kehidupan kita sampai mati pun. Karena kita siap mati buat Tuhan. Mempersembahkan hidup yang benar. Hidup yang kudus kata firman Allah. Itu adalah persembahan yang benar. Maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Saya percaya saudara-saudara, kita semua masuk di dalam kerajaan surga ketika kita bersedia. Ini aku Tuhan, matikanlah dalam hidupku, dan saya mau bekerja sama dengan Tuhan. Dan firman Tuhan, saya mau lepaskan semua hal-hal duniawi. Harus mati total. Tidak ada yang hidup satupun. Tidak ada yang hidup. Karena kalau ada satupun saudara, satu iota pun kita tidak mentaati firman, tidak ada jaminan masuk di surga. Itu sebabnya masuk surga itu perjuangan saudara. Kerjakanlah kata firman Allah. Kerjakan. Kalau kita hanya berharap menunggu, jangan harap saudara-saudara. Kita harus kerjakan. Kerjakanlah dengan takut dan gentar. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Benar-benar matikan semua kehidupan duniawi dalam hidup ini. Dibakar habis saudara. Dibakar habis. Haleluya. Sehingga yang keluar bau harum. Senang Tuhan menikmati bau yang kita keluarkan. Kehidupan kita yang menyenangkan, kehidupan kita yang menjadi saksi, kehidupan kita yang menjadi berkat, karena kita taat kepada firman Allah. Dahsyat dan luar biasa Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudara, satu lagi yang terakhir. Pastikan korban persembahan kita. Yang kedua tadi mati. Yang ketiga yang terakhir, dibakar sampai habis. Amin saudara. Yesus habis nggak? Sebagai manusia mati, mati di atas kayu salib, mati. Yang bangkit itu saudara bukan manusianya, yang bangkit itu Allahnya. Yang bangkit Allahnya. Itu sebabnya selain Yesus siapapun dia yang orang puja-puja di luar sana, karena dia hanya manusia, tidak bangkit-bangkit. Harus dari pihak Allah yang bisa membangkitkan. Harus dari pihak Allah. Tidak bisa bangkit sendiri, tidak bisa. Tetapi Yesus, haleluya, Tuhan kita, sebelum kematiannya dia sudah berfirman dan dia sudah berkata, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini melebihi kepandaian manusia, melebihi pengetahuan manusia. Karena dia Allah. Dia tahu dia akan mati, tapi dia tahu dia akan bangkit. Dan dia berfirman bagi saudara dan saya pengikutnya yang mau mematikan segenap kehidupan manusia duniawi. Dia janjikan saudara, ada kebangkitan yang pertama. Katakan amin saudara. Saya dan saudara ada pada kebangkitan itu. Karena kebangkitan yang pertama itu akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi jangan di kebangkitan yang kedua itu akan menerima penghukuman yang kekal.
Ada orang berkata kepada saya, kan kalau masuk neraka baru kan so mati. Saya mau katakan, saudara, kita orang akan dibangkitkan. Apa hidup seperti ini? Hidup seperti ini. Merasa seperti ini? Merasa seperti ini. Masuk di neraka seperti ini? Masuk seperti ini. Rasakan panas api neraka. Rasakan siksaan api neraka. Tapi saya mau katakan kepada saudara, biar mau mati tidak bisa mati. Karena ada dalam kuasa Tuhan. Tuhan yang sudah berfirman, Tuhan yang sudah menetapkan penghukuman yang kekal kepada orang yang tidak mau manusia duniawinya dimatikan, tidak mau mempersembahkan yang harum bagi Tuhan. Dia akan merasakan siksaan api neraka sampai selama-lamanya, kata firman Tuhan. Dijauhkan Tuhan. Saudara dan saya, mari kita mau mempergunakan waktu dan kesempatan. Tidak ada firman Tuhan menakutkan siapapun. Saya mau ulangi lagi, saudara. 2 minggu lalu pengkhotbah kita mengatakan ada amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19, untuk menjadikan semua bangsa murid. Izinkan kami pelayan-pelayan untuk menyampaikan firman Allah, mengajarkan firman Allah, apa adanya firman Allah, supaya terus kita bertumbuh, pemahaman kita terus bertambah, kita hidup dalam kebenaran dengan firman Allah yang apa adanya disampaikan dengan tujuan yang sangat baik dan mulia, agar supaya saudara dan saya kita semakin dibaharui, kita semakin masuk dalam kehidupan yang berkenan, dalam persembahan-persembahan yang berkenan, persembahan-persembahan yang berbau harum. Kita ingat perjuangan Yesus, persembahan yang luar biasa. Dia mempersembahkan segenap hidupnya. Tidak ada yang dia sayangkan, saudara-saudara. Ketika dia dicaci, dia sudah matikan sifat duniawi. Dia bisa marah kalau punya sifat duniawi. Ketika dia disakiti, dia disiksa, dia bisa mendendam. Saya membaca firman, dengan sekejap saja manusia yang menyiksa dia bisa matikan saudara-saudara. Tetapi dia beri persembahan yang terbaik. Haleluya. Dia beri yang terbaik. Ketika dia diludahi, ketika dia dicambuk, dia diam dan dia tidak melawan, dia tidak menghindar. Haleluya, haleluya. Karena dia korban persembahan yang sampai habis. Tidak ada yang tertinggal. Karena kalau ada yang tertinggal bisa berbau busuk. Kalau ada daging yang tidak habis dibakar berbau busuk. Dan ini masalah, saudara-saudara. Dan ini akan menghambat kita untuk masuk ke surga. Bau yang tidak baik, bau yang busuk, bau yang tidak berkenan adalah bau yang tidak disukai oleh Tuhan. Itu sebabnya ketika kita dipakai, kita mau berkata, ini aku Tuhan, ini saya Tuhan, saya mau dibakar, saya mau manusia duniawi saya habis dalam hidup saya mau berserah hanya kepada Tuhan. Yesus berserah dengan apa rencana dan kehendak Bapa. Haleluya. Sampai dia menyerahkan nyawa, dia mati di atas kayu salib demi menebus dosa saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mau mempersembahkan persembahan yang baik, yang berbau harum, yang tidak cacat ya Tuhan.